apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu ada. Mari kita sama-sama pujikan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Hosana to the King. Kami agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus saja. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes God, hanya Engkau Allah yang lain. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Kristus Anugerah Cilacap. Dan saya berharap saudara-saudaraku yang kasih Tuhan dalam keadaan sehat, tetap semangat, penuh sukacita di dalam Tuhan, sekalipun masih kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mari sama-sama di dalam ibadah online kali ini kita akan belajar mengenai kuasa orang percaya. Kuasa orang percaya kita buka dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mempelajari mengenai kuasa orang percaya, saya ingin menjelaskan mengenai orang percaya itu sendiri. Karena saya tidak ingin kita punya pemikiran yang sangat sederhana tentang orang percaya. Seperti yang kita ketahui, anggapan orang secara umum bahwa orang percaya itu adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu betul. Tetapi tidak sedangkal itu, sebab iblis pun juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita melihat di sini, orang percaya itu adalah semua orang yang menerimanya. Semua orang yang menerimanya, yaitu menerima dia yang ditolak di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, artinya bangsa Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu, orang-orang Israel itu tidak menerimanya. Sementara orang Israel menganggap dirinya adalah anak-anak Allah. Sehingga dikatakan di dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi kita menerima Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang Israel. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat konteks waktunya memang sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Sangat sulit. Sementara kita menerima dia, menerima dalam namanya, itu adalah orang percaya. Lalu siapa yang kita terima itu diperjelas pada ayat yang ke-14, ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita melihat di sini, yang diterima, yang dipercaya adalah firman yang telah menjadi manusia. Apalagi dalam keadaan semacam ini bertambah sulit ketika orang-orang Israel menolak dia. Sebab di dalam ayat 10 berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia, ayat 10. Sehingga orang-orang Israel punya alasan kenapa menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Terlebih lagi pada ayat yang ke-14 berkata, dulu dia itu firman, artinya dia adalah dalam keadaan roh, dalam keadaan Allah. Tapi sekarang firman itu telah menjadi manusia. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah punya pengertian yang benar bagaimana Allah yang mengosongkan diri itu. Allah yang mengosongkan diri dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 dikatakan keberadaan dia, eksistensi dia sebagai Allah tidak harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia yang sama seperti kita. Keadaan inilah yang diterima.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudaraku dikasih Tuhan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Karena Dia ditolak oleh banyak orang, Dia adalah pencipta segala sesuatu pada ayat yang ke-10, tetapi ditolak karena tidak masuk di akal, apalagi ditambah dengan firman itu telah menjadi manusia, Allah yang mengosongkan diri dan sekarang kita terima. Dengan demikian, orang-orang yang menerima Dia adalah orang-orang yang percaya. Ini jangan disederhanakan, sekali lagi jangan disederhanakan. Sebab kalau kita menyederhanakan, maka orang percaya itu adalah orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu sangat sederhana. Tetapi kita melihat di sini, Dia adalah Allah yang mengosongkan diri. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Mesias. Ketika Dia datang dalam bentuk manusia, Dia punya keterbatasan. Allah yang punya keterbatasan. Allah yang tidak mungkin ada di dalam tempat yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Tidak mungkin. Dan sekarang Dia yang ditolak itu kita terima. Itulah sebabnya kita disebut sebagai orang percaya. Dan orang yang percaya inilah yang kemudian Tuhan berikan kuasa di situ. Ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Tuhan Yesus. Nah, inilah orang percaya, diberi kuasa. Kuasa dalam bahasa aslinya itu adalah exousia. Exousia punya arti hak, punya arti wibawa, punya arti power, kekuasaan, punya arti authority, punya kekuasaan, kewenangan. Allah punya alasan untuk memberikan kuasa kepada mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, iman ini seperti tadi saya katakan, Dia yang ditolak tetapi kita terima. Ya, Dia pencipta langit dan bumi tetapi ditolak oleh dunia yang diciptakan. Dan kemudian Dia adalah firman yang menjadi manusia yang tidak bisa kita terima dengan akal biasa. Bagaimana Allah mengosongkan diri, tetapi itu kita terima dengan iman. Sehingga dikatakan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini adalah iman yang hidup. Jadi kuasa itu didapat dari hasil iman yang hidup. Kuasa itu tidak secara otomatis saya jadi Kristen maka Tuhan memberikan kuasa. Tetapi kuasa itu didapat dari hasil iman yang hidup. Iman yang hidup itu adalah yang kita percayai, hidup dalam iman yang mempercayai. Jadi apapun yang kita percayai, berhala apapun yang kita percayai, entah itu dewa, entah itu apapun yang kita berhalakan, kalau yang kita berhalakan itu hidup dalam kehidupan orang yang mempercayai, maka itu yang disebut sebagai iman yang hidup. Dalam konteks ini, yang kita percayai adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tadi dikatakan, mereka yang percaya dalam namanya, itulah yang kita percayai. Dan yang kita percaya itu hidup dalam iman orang yang mempercayai. Dan itu yang disebut sebagai hasil iman yang hidup. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa itu dari hasil iman yang hidup. Nah, sekarang kalau kita melihat, setelah itu kita menjadi anak-anak Allah, maka kita punya 3 kuasa yang Tuhan berikan yang secara luar biasa ini. Jadi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukan kebetulan kalau kita dipertemukan lewat ibadah online dan kemudian Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan menggugah kita bahwa kita ini orang percaya yang diperlengkapi Tuhan dengan exousia, dengan kuasa, dengan kewibawaan, dengan hak, dengan power yang besar dari Tuhan. Yang pertama, kuasa apa yang diberikan Tuhan? Kita buka dalam Injil Markus 3 ayat yang ke-15. Ayat ini cukup singkat, tetapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari ayat ini. Markus 3 ayat 15 dikatakan demikian, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan.
Memang ayat 15 ini dalam konteksnya itu ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid dan memperlengkapi 12 murid itu dengan kuasa. Dan ayat 15 berkata, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saya yakin dan percaya tidak hanya kepada 12 murid kuasa itu diberikan, tapi kepada mereka yang percaya. Jadi kuasa yang pertama adalah kuasa tindakan iman. Kuasa tindakan iman di dalam mengusir setan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita sangat mengetahui kehidupan manusia ini. Kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu adalah kehidupan yang sangat lemah sekali. Mata kita melihat, bisa melihat hal yang baik, bisa melihat yang jahat. Bisa jatuh di dalam dosa mata kita. Pendengaran kita pun juga demikian, kita bisa mendengar hal kebenaran, kita juga bisa mendengar hal yang menyesatkan. Sangat lemah. Mulut kita pun juga demikian. Ketika semuanya itu masuk lewat mata, lewat pendengaran, lewat mulut, dan kemudian pikiran kita menangkap, pikiran kita pun juga bisa disesatkan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku takut jangan-jangan kamu disesatkan sama seperti Adam dan Hawa disesatkan oleh si penyesat itu. Aku takut, aku khawatir, kata Rasul Paulus. Jadi lewat pikiran ini kemudian manusia bisa disesatkan. Dan kemudian masuklah ke dalam hati, diolah sampai kemudian muncul dalam bentuk tindakan. Jadi betapa rapuhnya, betapa lemahnya manusia itu. Sehingga Tuhan memberikan kuasa di situ. Kuasa untuk mengusir setan. Dari mana? Supaya pada waktu kita melihat, pada waktu kita mendengar, pada waktu kita berkata-kata, pada waktu pikiran kita menangkap, pada waktu hati kita ini menjadi satu tanah yang baik bagi kebenaran, maupun tanah yang baik bagi hal yang menyesatkan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Dan itu adalah kerja dari setan. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut demons. Demons itu adalah roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Dan kita tahu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-17, bahwa perlawanan kita, perjuangan kita, itu adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh yang jahat di udara, yang siap melawan kita. Sehingga di dalam Efesus 6 itu dikatakan bagaimana supaya kita menang. Firman Tuhan berkata, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kemudian perisai iman, kita pakai semuanya itu. Itu adalah kuasa yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa mengusir setan. Jadi bukan hanya mengusir setan secara jasmani, secara apa yang nampak, seperti yang kalau kita melihat ada penampakan, ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan secara kuasa kegelapan, kerasukan setan atau apapun ya. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu dan Saudaraku. Tetapi mengusir setan yang menyerang diri kita. Dan kita tahu bahwa perjuangan yang paling berat dalam kehidupan kita ini adalah perjuangan melawan diri kita sendiri yang sedang dipakai oleh si setan untuk menjatuhkan kita. Dan sekarang kita tahu bahwa Allah memperlengkapi kita, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini adalah kuasa orang percaya. Jadi kuasa yang Tuhan berikan eksosia itu harus kita pakai untuk mengusir setan. Bukan hanya orang lain yang dalam keadaan lemah jiwanya, mungkin mereka sedang dalam keadaan putus asa, mungkin mereka sedang dalam keadaan hidup tanpa pengharapan. Itu semua keadaan-keadaan yang sedang dipakai oleh iblis. Bisa terjadi dalam diri kita, bisa terjadi pada orang lain, saudara-saudara seiman kita. Atau mungkin juga orang yang dalam keadaan kebencian, iri hati, dendam, akar kepahitan.
Itu semua juga hidup yang sedang dipakai oleh si roh jahat ini, si iblis ini, si setan ini. Dan firman Tuhan berkata ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, pada waktu kita merasakan sesuatu hal yang tidak baik, muncul kemarahan, muncul dendam, muncul kebencian, atau kita sedang dalam keadaan down, sedang dalam keadaan tertekan, sedang dalam keadaan putus asa, sedang dalam keadaan hidup tanpa pengharapan, kita merasakan di situ, segera kita ambil keputusan. Kita pergunakan eksosia itu, kuasa itu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya harus kuat. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu ingat satu ayat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, aku cakap menanggung segala perkara, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini eksosia ini. Eksosia. Jadi kalau kita melihat kuasa orang percaya yang kedua adalah kuasa di dalam perkataan. Kuasa di dalam perkataan. Kuasa yang pertama adalah kuasa tindakan iman. Kita mengusir setan. Kuasa yang kedua adalah kuasa dalam perkataan. Markus 11 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan dan kemudian menjadi kering. Dan ketika mereka lewat kembali, murid-murid, terjadilah dialog dengan Tuhan Yesus. Dan ayat 22 kemudian berkata Tuhan Yesus kepada mereka, kepada murid-murid. Ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini memang berbicara soal iman, tapi saya akan coba geser sedikit tanpa mengurangi arti, yaitu tentang kuasa di dalam perkataan. Kuasa di dalam perkataan. Firman Tuhan tadi berkata, apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Saya sedang mengingatkan kepada kita semua, pada diri saya sendiri, juga kepada Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hati-hati dengan perkataan. Perkataan orang percaya itu adalah mengandung kuasa. Mengandung kuasa. Seberapa sering kita mendengar orang Kristen berkata, aku celaka, aku sial. Bahkan dikatakan, matilah aku. Apes aku. Atau sejenisnya lah perkataan-perkataan itu. Itu adalah perkataan-perkataan yang sama sekali tidak membangun diri dia. Bahkan dalam satu peristiwa saya berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang di depan anaknya dia berkata kepada saya bahwa anaknya ini goblok, anaknya ini bodoh, anaknya ini tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia tutup dengan perkataan yang dalam tanda petik sok rohani. Ya udahlah, kalau memang Tuhan kasih anak saya kayak demikian, ya saya terima saja. Tapi saya bagaimana mungkin percaya kepada dia untuk menyerahkan suatu usaha kepada dia, dia goblok, dia bodoh kok. Perkataan yang sama sekali tidak membangun. Dan akhirnya saya kemudian mencari waktu yang tepat untuk bisa berkata-kata tanpa di depan anak dia. Dan saya katakan, janganlah berkata demikian, tapi perkatakanlah sesuatu perkataan yang membangun. Satu perkataan yang membangkitkan semangat. Satu perkataan orang percaya itu adalah penuh dengan kuasa. Kalau kita berkata anak kita bodoh, anak kita nakal, anak kita brengsek,
Pasti terjadi anak kita akan begitu. Tapi kalau kita katakan engkau baik, engkau hebat, engkau bisa, engkau sukses, maka perkataan itu mengandung kuasa. Jadi ada kuasa di dalam perkataan orang percaya. Yang ini harus kita sadari, Bapak, Ibu, dan Saudaraku kasih Tuhan. Jangan kita mengutuk diri kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya sial, saya apes, saya gagal. Maka ya gagal, maka ya kesialan yang akan, kemalangan yang akan menimpa diri kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, pakailah perkataan mulut kita ini dengan perkataan yang membangun orang, sehingga orang lain yang mendengar kita memperoleh kasih karunia. Itu dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Bapak Ibu bisa membaca di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Itu adalah perkataan yang membangun. Sekali lagi orang percaya itu diperlengkapi Tuhan dengan kuasa. Dan firman Tuhan berkata, tentu Bapak Ibu sudah tahu ayat yang sangat populer ini. Berkatilah, 2 kali Rasul Paulus menulis, mengulang kembali kata-kata ini. Kita buka dalam Roma 12 ayat yang ke-14. Roma 12 ayat yang ke-14. Ya, demikian bunyi firman Tuhan dalam Roma 14. Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 2 kali kata berkatilah ini diulang sebagai bentuk bahwa ini sangat penting. Sebagai orang percaya ada kuasa dalam perkataan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Kalau kita dianiaya, kalau kita dirugikan, kalau kita merasa dibenci oleh seseorang dan kemudian muncul kebencian juga dalam diri kita, maka umumnya kita mendapati orang itu mengutuk. Mengutuk itu artinya menginginkan satu keadaan yang tidak lebih baik dari yang sekarang. Jadi kalau saya mengutuk seseorang yang menyakiti saya mengharapkan keadaan dia tidak lebih baik daripada yang sekarang. Jadi ke depan dia bisa sakit, dia bisa mengalami kecelakaan, dia bisa mengalami kerugian atau bahkan kematian. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang mengutuk. Sementara firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya. Berkatilah, jangan mengutuk. Artinya berbeda dengan tadi mengutuk. Kita mengharapkan orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti kita, keadaannya jauh lebih baik daripada yang sekarang oleh karena doa kita. Kita sangat mengharapkan orang yang menganiaya kita diberkati Tuhan. Dan ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya ingin membukakan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kalau Tuhan bisa memberkati orang yang menganiaya kita, terlebih lagi Tuhan akan memberkati orang yang dianiaya, yang mendoakan orang itu. Lebih dari berkat yang bisa Tuhan berikan kepada orang yang menganiaya. Jadi ketika kita memberkati orang-orang demikian, orang yang menyakiti kita, orang yang merugikan kita, orang yang menyebalkan kita, bersiaplah ketika kita memberkati, bersiaplah kita untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Melebihi berkat yang diterima oleh orang yang menyakiti kita. Ada kuasa di dalam perkataan. Dan pada bagian yang terakhir ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, memang agak sedikit sulit. Kuasa yang ketiga ini adalah kuasa mengampuni. Kuasa mengampuni. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 20. Ya, ini adalah kisah mengenai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Maka Tuhan Yesus dalam waktu menampakkan diri kepada murid-murid, Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23, ketika Tuhan berjumpa dengan murid-murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu ayat 21. Ayat 22 berkata,
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, ini kuasa orang percaya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Hebat kan? Kita diberi hak seperti Tuhan. Mengampuni atau menyatakan dosa orang itu tetap ada. Sekali lagi, eksosia ini diberikan Allah kepada orang yang percaya. Dan saya harap Bapak Ibu kembali kepada pengertian yang semula tadi, orang percaya bukanlah sesimpel apa yang kita sering pikirkan, tapi orang percaya itu adalah orang yang mempercayai dalam namanya, mempercayai Dia yang Allah yang mengosongkan diri, mempercayai Dia yang menciptakan langit dan bumi, mempercayai Dia yang banyak ditolak oleh orang lain. Orang lain banyak menolak tapi kita terima. Itu adalah orang percaya. Wycliffe mengatakan demikian supaya jelas ayat-ayat ini ya, supaya kuasa mengampuni dan menahan dosa. Ayat 23, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kuasa yang ketiga yang harus kita pelan-pelan merenungkan. Wycliffe mengatakan demikian, Kristus memberikan kuasa kepada para rasul dan mungkin kepada orang lain, termasuk kepada kita, jadi bukan hanya kepada rasul saja, untuk mengampuni atau menahan dosa orang dengan cara orang tersebut memiliki pengertian yang pasti tentang hati manusia itu. Untuk memiliki pengertian yang pasti tentang hati manusia itu, kuncinya pada ayat 22 tadi. Maka ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Orang yang hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, orang itu akan tahu hati seseorang ini. Matthew Henry mengatakan kuasa mengampuni dan menahan dosa itu diterima oleh mereka yang telah dihembusi Roh Kudus. Dan Wycliffe tadi mengatakan, inilah orang yang dihembusi Roh Kudus itu adalah orang yang memiliki pengertian yang pasti tentang hati manusia. Kemudian selanjutnya Matthew Henry mengatakan bahwa orang yang menyatakan dosa orang itu tetap ada. Jadi menyatakan dosa orang itu tetap ada karena dia punya pengertian yang pasti bahwa dosanya itu sudah seperti empedu, pahitnya seperti empedu. Jadi kalau dosa orang itu setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya bisa menilai, bukan menghakimi ya. Kalau menghakimi itu tanpa landasan. Menghakimi seseorang itu adalah menilai tanpa landasan. Tapi kalau orang yang percaya, dia akan tahu bahwa orang ini tidak bisa dirubah. Kata-kata ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kata-kata ini itu sama seperti di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19. Dua kali Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama dengan konteks peristiwa yang berbeda, yaitu dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19. Itu yang pertama, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan diwakili oleh Petrus, menurut orang siapakah aku? Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sekarang menurut engkau siapakah aku? Dan Petrus kemudian menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-18, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian sebagai respon dari pernyataan Petrus ini, ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini berbicara mengenai kuasa mengikat dan kuasa melepas. Jadi kalau kita mengikat, menyatakan dosa orang itu tetap ada, di surga pun juga terikat. Kalau kita menyatakan dosa orang itu terlepas, maka di surga pun juga
menyatakan dosa orang itu akan diampuni. 2 kali Tuhan Yesus menyatakan dengan peristiwa yang berbeda tentang kuasa ini. Matius 18 ayat yang ke-18 juga menyatakan hal ini. Ketika ada orang berdosa, orang yang bersalah, kemudian diajak berbicara, kemudian dia tidak berubah, maka firman Tuhan berkata, panggil orang lagi untuk menjadi saksi. Ya. Dan kalau orang ini tetap tidak berubah, ayat 18 dari Matius 18 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya kuasa ini betul-betul ada. Jadi Tuhan menjadikan kita ini Tuhan. Untuk menyatakan dosa orang itu tetap ada, untuk menyatakan dosa orang itu diampuni. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sering mendengar seseorang berkata, bertobatlah, maka dosamu akan diampuni. Itu karena kita punya kuasa. Bertobatlah, maka dosamu akan diampuni. Siapa kita? Itu hak Allah. Tapi firman Tuhan berkata tentang kuasa orang percaya. Jadi kalau kita menyatakan dosamu tetap ada, maka di surga pun juga akan terikat. Kalau kita menyatakan terlepas, maka terlepas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sekarang mengerti betapa Tuhan memperlengkapi kita dengan eksosia, dengan kuasa. Bagaimana kita mempergunakan kuasa itu? Kuasa mengusir setan, atau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Seperti orang yang putus asa, orang yang tidak punya pengharapan adalah orang-orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Padahal kita punya kuasa untuk mengusir setan. 1, kuasa tindakan iman. 2, kuasa dalam perkataan. Dan yang ketiga, kuasa di dalam mengampuni dosa. Firman Tuhan berkata, dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika dosa kita sebesar apapun, tapi ketika hati kita punya peluang untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, maka semerah kirmisi pun dosa kita akan Tuhan hapuskan. Tuhan akan ubah menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Hati kita, dan hati inilah yang kemudian diketahui oleh orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita mengetahui ini nggak bisa berubah, maka orang itu akan berkata, dosamu tetap ada. Dan ternyata ada kuasa kita. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Begitu hebatnya Tuhan memperlengkapi kita. Sudahkah kita bangga dan kita berharga di mata Tuhan? Hidup kita lah yang menentukan, respon kita yang menentukan kepada Tuhan. Seberapa berharga kita di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Di akhir dari ibadah online ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu kembali menghadap Tuhan, mengucap syukur, dan mari saya undang kita untuk mengangkat kedua tangan kita akan memohon berkat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat lawatan-Mu. Kami telah memuji Engkau Tuhan, mengagungkan kebesaran Engkau Tuhan lewat pujian-pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kami, membuat kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga,
kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi, bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan menyertai bangsa ini. Tuhan memberkati dan menghiburkan para pengungsi, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Demikian juga dengan perjuangan bangsa kami tetap melawan virus corona ini lewat vaksinasi ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap jaga protokol kesehatan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Amin.